Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak sekalian pada video pembelajaran mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Semoga kiranya anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Video pembelajaran kali ini masih seputar bab 1 yang berjudul Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Hanya saja pada video pembelajaran ini khusus dibahas subbab yang nomor 2. Subbab yang nomor 2 membahas khusus tentang letak dan luas Indonesia. Sudah barang tentu negara kita Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke telah anak-anak kenal mulai dari sekolah dasar yang kemarin, sehingga pembahasan ini mudah-mudahan cukup mudah untuk kita pahami tentunya. Apabila video pembelajaran ini nanti ditayangkan selesai, anak-anak diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan yang jumlahnya ada 17. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ada 17. Baik, dibacakan satu persatu apa tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, menjelaskan pengertian peta. 2. Siswa dapat menyebutkan komponen atau unsur-unsur peta. 3. Dapat menjelaskan pengertian skala peta. 4. Dapat menyebutkan jenis-jenis skala peta. 5. Dapat menjelaskan arti simbol peta. 6. Dapat menyebutkan macam-macam simbol peta. 7. Dapat menjelaskan arti legenda. 8. Menjelaskan arti garis koordinat. 9. Menjelaskan fungsi garis lintang. 10. Menjelaskan fungsi garis bujur. 11. Menjelaskan pengertian inset. 12. Menjelaskan pengertian letak astronomis. 13. Menjelaskan pengertian letak geografis. 14. Menjelaskan pengertian letak geologis. 15. Menjelaskan letak astronomis Indonesia. 16. Menjelaskan letak geografis Indonesia. Dan 17. Menjelaskan letak geologis Indonesia. Agar lebih mudah memahami ke-17 tujuan pembelajaran ini, disarankan anak-anak sekalian untuk membaca buku paket mulai halaman 7 sampai dengan halaman 22. Atau bagi yang memiliki LKS bisa memperdalam mulai halaman 5 hingga halaman 13. Selanjutnya perhatikan tayangan slide berikut ini tentang peta yang akan membahas dua hal. 1. Arti peta. Dan 2. Komponen atau unsur peta. Mari satu persatu kita bahas bersama. Apakah arti peta itu? Bapak yakin bahwa anak-anak sekalian di SD pernah mengetahuinya atau menguasainya, bahwa arti peta ternyata adalah gambar atau gambaran bentuk muka bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala. Itulah arti dari peta. Selanjutnya, komponen atau unsur-unsur peta. Komponen atau unsur peta itu terdiri dari judul peta, berikutnya skala peta, berikutnya lagi orientasi utara alias mata angin,
Berikutnya lagi simbol peta, lalu garis koordinat, berikutnya inset, berikutnya lagi legenda, dan sumber peta. Untuk judul peta, saya kira anak-anak sudah memahami letaknya di mana. Iya, letaknya paling atas, yang biasanya ditulis dengan memakai huruf balok atau huruf besar. Berikutnya adalah skala peta, yaitu perbandingan jarak, yang biasanya ditulis 1 dibanding misalnya 500.000, atau 1 dibanding 1 juta umpamanya, atau yang lainnya lagi 1 dibanding 60 juta umpamanya, dan seterusnya. Berikutnya adalah orientasi utara atau mata angin, yang biasanya menunjuk arah utara dan selatan. Yang berikutnya simbol peta. Ada yang berupa simbol garis, ada yang berupa simbol warna, dan ada pula yang berupa simbol batang. Berikutnya lagi adalah garis koordinat. Garis koordinat ini terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Untuk diketahui bahwa yang namanya garis lintang adalah garis yang dibuat dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah atau secara vertikal. Sedangkan garis lintang itu dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur. Sedangkan yang dari atas ke bawah tadi disebut dengan nama garis bujur. Berikutnya adalah inset. Inset itu adalah peta kecil yang biasanya diletakkan di dalam peta, yang gunanya adalah untuk memperjelas bagian dari peta yang ingin untuk ditonjolkan. Berikutnya adalah legenda, yang biasanya berisi tentang keterangan-keterangan yang dibuat di dalam peta. Legenda ini biasanya ditulis di bawah, bisa di pojok kanan, bisa di pojok kiri, yang berisi keterangan-keterangan yang ada di dalam peta. Dan yang terakhir, komponen peta bernama sumber peta. Selanjutnya, mari kita bahas tentang letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia itu dipandang dari 3 sudut. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, letak geologis. Apakah letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. 2. Letak geografis. Apakah letak geografis itu? Adalah letak yang dilihat dari letak geografis adalah letak yang dilihat dari luas dengan wilayah lain dengan wilayah berikutnya. Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dipandang dari susunan batuannya atau susunan tanahnya. Letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di 2 samudera, adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu secara geografis juga Indonesia terletak pada garis khatulistiwa alias garis lini, garis lintang 0 derajat atau garis ekuator. Selanjutnya letak geologis
Indonesia, letak geologis Indonesia ini pada pertemuan dua sirkum. Sirkum itu artinya deretan pegunungan. Di dunia ini ada dua sirkum, yaitu sirkum Mediteran dan sirkum Pasifik. Ternyata Indonesia secara geologis merupakan pertemuan dua sirkum, yaitu sirkum Mediteran dan sirkum Pasifik. Indonesia pun secara geologis terletak pada 3 lempeng. Satu adalah lempeng Eurasia, 2 lempeng Pasifik, dan yang ketiga lempeng Indo-Australia. Secara geologis pula Indonesia terletak pada 3 dangkalan. Apakah 3 dangkalan tersebut? Yaitu dangkalan Sunda, kemudian dangkalan Sahul, lalu yang ketiga kalinya adalah dangkalan antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Lalu kemudian bagaimana luas Indonesia? Secara keseluruhan, Indonesia memiliki luas daratan dan lautannya 5.193.250 km persegi. Kemudian luas daratannya 1.919.440 km persegi. Dan luas lautannya 3.273.810 km persegi. Dan luas Indonesia ini menempati peringkat yang ke-7 dunia sesudah beberapa negara, yaitu Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Australia. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kiranya anak-anak sekalian dapat memahami dan lebih dari itu bisa untuk menambah wawasan kita bersama. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.